Selamat datang kembali di channel Jas Nadine, channel yang menyajikan informasi bermanfaat dan terbaru untuk pemirsa dimanapun. Kali ini saya akan membahas program dari Badan Usaha Milik Negara bernama PT Permodalan Nasional Madani atau disingkat dengan PNM. Untuk produk dan jasa PNM berupa unit layanan modal mikro atau disebut dengan ULAM. Kemudian ada juga PNM Mekar atau Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Kemudian untuk bidang usaha ada program pengembangan kapasitas usaha dan juga jasa manajemen dan PKBL atau disebut dengan program kemitraan dan bina lingkungan. Kemudian untuk jasa manajemen PK dan BL bisa dibuka lebih detail di pnm.co.id. Seiring perkembangan usaha pada tahun 2015, PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultramikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. PNM Mekar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Pada dasarnya nasabah PNM Mekar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam usaha, namun terbatasnya akses pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang termanfaatkan. Beberapa alasan keterbatasan akses tersebut meliputi kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan. Oleh karena itu, PNM menetapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dan dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk manfaat yang disalurkan oleh PNM meliputi layanan PNM Mekar, yakni peningkatan pengelolaan keuangan, pembiayaan modal tanpa agunan, penanaman budaya menabung dan kompetensi kewirausahaan, dan pengembangan bisnis. Untuk kriteria, berikut kriteria yang wajib dipenuhi nasabah PNM Mekar. Layanan PNM Mekar diperuntukkan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultramikro. Pembiayaan PNM Mekar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses persiapan pembiayaan dan pertemuan kelompok mingguan. Satu kelompok minimal terdiri dari 10 nasabah. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua. Pertemuan kelompok mingguan wajib dilaksanakan 1 kali dalam seminggu sebagai kegiatan untuk membayar angsuran minggu dalam membina usaha. Untuk program pengembangan kapasitas usaha, PNM selalu menghadirkan layanan yang optimal bagi nasabah, salah satunya dengan meluncurkan program pengembangan kapasitas usaha dan pengembangan kelompok. Program pengembangan kapasitas usaha dan pengembangan kelompok disingkat dengan PKUPK bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha ultramikro, mikro, dan kecil yang merupakan nasabah binaan PNM. Jenis kegiatan usaha dalam cakupan PKUPK adalah sebagai berikut. Pelatihan nasabah PNM ULAM merupakan program pelatihan yang dikhususkan bagi para nasabah PNM ULAM. Program pelatihan ini dilakukan di seluruh kantor cabang PNM di Indonesia. Pembinaan klaster merupakan program pembinaan nasabah yang dilakukan melalui pola klasterisasi atau pengelompokan. Klaster ditentukan berdasarkan jenis usaha dan lokasi nasabah. Program ini mencakup pelatihan dan pendampingan di berbagai aspek, di antaranya keuangan, produksi, pemasaran, dan kelembagaan. Pembinaan klaster diperuntukkan kepada nasabah PNM ULAM maupun PNM Mekar. Untuk pendampingan nasabah PNM Mekar merupakan program pendampingan yang dikhususkan bagi para nasabah PNM Mekar. Program pendampingan ini dilakukan di seluruh kantor cabang PNM Mekar di Indonesia. Berikut cara mengajukan pembiayaan modal pada PNM. Yang pertama, mengajukan permohonan pembiayaan. Hal pertama yang pemirsa harus lakukan untuk mengajukan pembiayaan adalah dengan mendatangi kantor cabang PNM di daerah
pemirsa. Atau biasanya juga anggota PNM akan berkeliling ke desa-desa untuk memberikan sosialisasi sampai ke tingkat RT dan RW. Hal ini dimaksudkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari yang terbawah, dan pastikan anggota pemirsa cukup untuk mengajukan pembiayaan, yaitu minimal 10 orang untuk satu kelompok. Kemudian yang kedua, pihak PNM akan mensurvei kelayakan. Setelah pengajuan pembiayaan Anda diterima, biasanya pihak PNM akan mendatangi rumah setiap anggotanya untuk melakukan survei terkait usaha Anda. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman. Dan yang ketiga, bimbingan. Setelah Anda disetujui, biasanya kelompok Anda akan mendapatkan pembimbingan selama 5 hari untuk memberikan Anda pembekalan ilmu dan juga pengetahuan yang mungkin diperlukan. Dan hari kelima, kepala cabang pihak PNM akan memberikan keputusan terkait pencairan dana. Kemudian yang keempat, pencairan. Setelah Anda melewati masa pelatihan, Anda akan mendapatkan modal yang dicairkan. Dan di sini Anda bisa menggunakan modal yang sesuai dengan perjanjian yang telah pemirsa lakukan, yaitu untuk memulai usaha. Kemudian untuk setoran, Anda diwajibkan melakukan penyetoran pembayaran kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Jika terdapat satu anggota yang kabur, maka anggota lain diharuskan menutupi setoran anggota tersebut dengan cara iuran. Hal ini dilakukan karena pinjaman yang diberikan oleh PNM sama sekali tidak menggunakan jaminan. Untuk persyaratan pengajuan modal di PNM, sebagai lembaga resmi pemerintah, PNM mensyaratkan Anda dan persyaratan yang wajib Anda siapkan antara lain yang pertama, perempuan, modal kerja, usaha atau membuka usaha, usia calon pinjaman setidaknya 18-55 tahun, kelompok minimal 10 orang, hadir dan setor sendiri saat kolektif mingguan, KTP atau surat lain. Dan itu adalah informasi tentang cara untuk mengajukan modal di PNM. Selamat mencoba dan semoga sukses.